Kita buka aplikasi Winbox, kita pilih di bagian neighbor ini ya, terus kita klik refresh. Nah di sini ini adalah mikrotik yang terhubung dengan kabelan kita. Kabelan kita terhubung di mikrotik di Ether 2 nya. Untuk loginnya admin, passwordnya kosong. Saya klik connect. Nah ini posisi mikrotiknya sudah ada konfigurasinya, jadi kita hapus dulu. Kita masuk ke dalam sistem, reset configuration. Nah di sini ada 4 opsi ya. Untuk yang pertama ini keep user configuration, nanti user passwordnya tidak akan hilang, user password mikrotiknya. Terus caps mode ini nanti untuk manajemen akses point terpusat. Nanti kalau pilih caps mode, nanti di sini interface kita nanti akan terbridge. Selanjutnya di sini no default configuration. Jadi sebenarnya mikrotik itu pertama kali kita beli itu sudah ada konfigurasi defaultnya, yang mikrotik tersebut bisa langsung kita gunakan. Cuma nanti karena kita praktikum, kita masukkan konfigurasi baru, maka di sini harus diklik no default configuration. Terus yang terakhir ini do not pick up. Sebenarnya pada waktu kita melakukan reset mikrotik, maka sebenarnya mikrotik secara otomatis melakukan backup dulu. Jadi routernya secara otomatis akan terbackup dan disimpan ke dalam tempat ini, file sini, baru nanti konfigurasinya kehapus. Tapi ini saya biarkan saja, ini tidak masalah. Jadi pilih no default configuration, setelah itu klik reset. Yes. Mikrotiknya bunyi. Kita tunggu dulu. Posisi routers masih restart. Bunyi lagi. Kita coba reconnect. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita lanjut melakukan konfigurasi. Yang pertama, IP DHCP client. Di sini kita melakukan konfigurasi DHCP client terhadap Ether 1, karena Ether 1 kita hubungkan dengan sumber internet. Jadi interface bila Ether 1, terus klik OK. Putus lagi. Kita ulangi lagi prosesnya. Klik reconnect. Kembali lagi ke menu DHCP client. Kita tambahkan interface-nya Ether 1. Klik OK. Nah, di sini sudah keluar tapi statusnya masih disable, jadi kita enable dulu. Searching bound. Terus di sini IP address-nya. Jadi di Ether 1 kita punya IP address 192.168.1.6. Kalau seperti ini berarti DHCP client-nya sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita konfigurasi IP address. Kita close dulu. IP address. Nah, untuk Ether 1-nya sudah ikut DHCP client. Kita masukkan ke Ether 2 selanjutnya. 192.168.102.1/24. Interface-nya ada di Ether 2. Klik OK. Kita lanjutkan lagi. Ada IP address 192.168.103.1/24. Ini prefixnya ya. Kita ke Ether 3. Kita lanjutkan lagi 192.168.104.1/24 Ether 4. Oke, kita lanjutkan lagi 192.168.105.1/24 interface Ether 5. Oke,
Untuk yang terakhir 192.168.106.1/24, kita pilih WLAN ya. Oke, kita cek ulang 102.1, 103, 104, 105, 106. Ini IP address-nya sudah selesai semua. Kita close. Selanjutnya kita konfigurasi NAT. Konfigurasi NAT-nya di IP firewall terus bagian NAT. Kita konfigurasikan NAT global. Tambahkan chain-nya SRC NAT. Terus di sini out interface Ether 1. Untuk opsi yang lain sebenarnya kita bisa menggunakan source address. Di sini kita masukkan IP address boleh, kita masukkan network boleh, atau di sini kita memanfaatkan destination address-nya kalau kita menghendaki mikrotik kita ini hanya terhubung ke beberapa network atau beberapa IP address tertentu. Jadi ini untuk advance. Untuk konfigurasi umumnya kita biarkan ini saja dulu, karena nanti untuk konfigurasi advance kita akan pelajari di keamanan jaringan, di firewalling. Jadi untuk chainnya kita menggunakan SRC NAT, out interface Ether 1, di actionnya dipilih masquerade. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP server. Kita close dulu. IP DHCP server, kita pilih DHCP setup. Terus ini kita pilih Ether 2 karena Ether 1 sudah DHCP client ya. Jadi Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 dan WLAN 0 itu yang terhubung ke client yang perlu kita konfigurasi DHCP server. Ether 2 ini kita biarkan networknya. Terus gateway-nya kita menggunakan IP dari interface itu sendiri. Kita copy aja. Next, address to give out. Address to give out di sini saya perbesar. Kliennya akan mendapatkan IP address mulai dari 192.168.101.2 sampai dengan 254. Oke, kita klik next. DNS servernya ini dapat default dari modem ADSL, kita biarkan saja, tidak apa-apa. Kita klik next. Untuk list time ini waktu disewakan, jadi IP address DHCP server itu akan menyewakan, sebenarnya bukan memberikan, menyewakan IP address kepada klien. Nah, untuk durasi dalam penyewaan itu di sini bisa kita atur ulang, dan defaultnya di sini 10 menit. Jadi ketika klien terhubung dalam waktu 10 menit, maka ketika klien terhubung maka IP address tersebut akan dipinjamkan selama 10 menit. Tapi apabila klien masih terhubung, masih melakukan aktivitas, maka nanti secara otomatis akan diperpanjang. Tetapi kalau klien setelah terhubung, setelah itu meninggalkan network, maka IP address tersebut yang sudah dipinjamkan tadi bisa dimanfaatkan ulang oleh mikrotik untuk diberikan ke klien yang lain. Kita klik next. Oke. Selanjutnya sama kita lakukan di Ether 3. Kita masih sama seperti tadi ya, 254, terus DNS server, list time. Oke. Sekarang kita ke Ether 4, juga sama prosedurnya. Oke. Selanjutnya di Ether 5, terakhir ini kita WLAN. Maaf, saya salah nulis ya. Ini WLAN 1 untuk interface-nya, bukan WLAN 0. Oke, untuk interface WLAN 1 klik next, sama juga. Oke. Selanjutnya kita cek koneksi internet kita. Caranya kita klik di network and internet,
pilih Ethernet, change adapter option. Di sini kita disable dulu, terus setelah itu kita enable. Nah, di sini sudah keluar network 4. Kita reconnect lagi, kita masuk ke MikroTik, terus kita minimize. Kita bisa menggunakan cmd ipconfig. Nah, kita mendapatkan, komputer kita mendapatkan IP address 192.168.102.254 dengan gateway-nya 192.168.102.1. Ini adalah IP router di Ether 2. Kita cek koneksi internet. Nah, sudah bisa. Sekarang kita coba di Google. Nah, internetnya juga sudah terhubung. Nah, setelah itu kita cek di interface yang lain. Kita cek di interface yang lain ya. Sekarang saya masukkan kabelannya di Ether 3. Saya masuk ke dalam cmd lagi, ipconfig, masih loading, ipconfig. Nah, di sini keluar 192.168.103.253 dengan gateway-nya adalah IP router, IP interface router di Ether 3 ini. Kita coba juga ping, internetnya tembus. Kita coba juga di Google. Ini juga masih bisa. Selanjutnya kita cek di interface di Ether 4. Yes, Ether 4 kita sudah dapat 192.168.104.254. Terus ini juga gateway-nya 104.1. Kita cek juga ini. Nah, ini juga sudah bisa. Oke. Untuk yang selanjutnya kita coba di Ether 5. Config, masih loading. Ini keluar 192.168.105.1. Tapi internet sudah aktif. Selanjutnya kita buka di sini. Di sini internetnya juga aktif. Kita masuk ke dalam menu wireless, WiFi interface. Di sini kita klik enable. Ini sudah benar. Modenya pilih AP bridge. Nah, terus di sini ada band itu pilih mode wirelessnya. Di sini ada banyak sekali standar. Saya biarkan di BG saja. Ini pengaruh dengan kecepatan sebenarnya. Cuman saya biarkan di BG ini saja. Untuk channel width kita biarkan di 20 MHz. Frekuensi ini kalau di mode access point atau wireless router yang model lain biasanya menggunakan istilah channel. Kita menggunakan channel berapa. Ini kita biarkan otomatis saja. Untuk SSID kita tuliskan praktikum SMK Rajasa. Terus kita biarkan ini. Kita klik OK. Kita buka aplikasi Winbox-nya.
Selanjutnya kita konfigurasi hotspotnya dulu. IP hotspot setup. Interface yang akan kita gunakan untuk hotspot yaitu WLAN 1. Next. Untuk networknya, address poolnya, certificate none saja dibiarkan, DNS juga dikosongkan saja, tidak apa-apa. Oke, kalau sudah selesai, kita pilih di bagian server profile. Maaf, kita kembali lagi ke servers. Di servers ini untuk interface-nya WLAN 1, address pool, DHCP pool 4, profilnya HS proof 1. Ini address-nya saya ganti 1 saja, ini 1 per MAC. Ini HS proof 1. Nah, HS proof 1 ini yang ini di bagian profilnya. Ini yang akan kita integrasikan dengan radius. Use radius. Kalau sudah diklik oke. Selanjutnya kita konfigurasi radiusnya di radius. Terus ini kita klik di bagian incomingnya dulu, kita klik accept, portnya kita biarkan saja seperti ini. Oke, kita tambahkan server radiusnya. Ini kita menggunakan hotspot. Untuk addressnya kita menggunakan IP localhost 127.0.0.1. secretnya kita isi 1 sampai 5 saja, tidak apa-apa. Status oke, apply. Oke, kalau sudah aktif ya. Selanjutnya kita setting username-nya di 192.168.100.1 username-nya admin tanpa password. Yang kita setting nanti ada 3 ini, routers, user, sama profile. Yang pertama kita masuk ke dalam menu routers, kita klik add, klik new, terus di sini kita pakai ini, ada hotspot, namanya bebas, cuman saya menggunakan hotspot saja. Untuk IP address-nya ini kita gunakan localhost 127.0.0.1. Untuk shared secret ini kita lihat di radius yang kita setting, sesuaikan dengan yang ini yang sudah kita setting tadi, shared secret. Oke, lanjut 1 2 3 4 5 share secretnya. Untuk time zone-nya kita setting Indonesia itu +7. Terus untuk radius incoming, COA support. Nah, terus ini untuk COA portnya di sini yang sudah kita setting tadi 3799. Oke, 3799. Oke, sudah selesai, kita klik add. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu profile. Kita buat limitasinya dulu. Kita klik add, new. Kita buat kita tulis isinya dulu aja yang di dalamnya. Untuk yang download ini bandwidth download, kuota download. Untuk upload ini adalah kuota upload. Untuk transfer ini adalah gabungan dari download dan upload. Umumnya kita tidak setting di download dan upload karena dua-duanya ini tidak bisa atau tidak boleh sampai salah satu habis, karena kalau salah satu habis ya otomatis sisanya tidak bisa digunakan. Jadi kita umumnya menggunakan status transfer langsung, seperti contoh kita nulis 2 GB. Terus untuk uptime-nya saya menggunakan 1 minggu. Jadi user bisa mengakses internet dengan kuota 2 GB, kuota total 2 GB dalam waktu 1 minggu. Terus untuk selanjutnya adalah rate limit. Rate limit ini ada 2, yaitu rate limit receive dan transmit. Ini jangan sampai lupa. Untuk receive ini adalah kalau dari sisi klien, receive itu download, terus untuk transmit itu upload. Sedangkan ini posisinya kita melakukan konfigurasi di Mikrotik, jadi receive dan transmit ini statusnya nanti terbalik, karena receive-nya ini terjadi di interface wireless. Untuk transmitnya juga terjadi di interface wireless-nya Mikrotik. Jadi receive-nya interface yang ini merupakan upload dari klien.
Sedangkan transmitnya dia ini, karena dari interface wireless transmit atau mengeluarkan sesuatu, maka transmit di sini adalah status receive atau status downloadnya klien. Jadi ini jangan sampai lupa. Untuk receive-nya, untuk transmitnya saya tulis 512 kbps, saya tuliskan saja. Untuk receive-nya 128k. Untuk namanya berarti saya membuat 2GB, terus maaf, yang pertama biar enak saya tulis 512 saja, 512 kbps 2GB 1 week. Jadi di sini adalah bandwidthnya 512, untuk kuotanya 2GB, masa aktifnya 1 minggu. Jadi untuk lebih jelasnya lagi begini, ini dalam waktu 1 minggu kuotanya 2 GB. Kalau seandainya pada waktu 1 minggu ternyata habis, pada waktu 1 minggu ternyata pemakaiannya hanya 1 GB, maka maksimalnya 1 minggu. Tapi kalau seandainya sebelum 1 minggu ternyata kuotanya sudah habis, maka internetnya juga tidak bisa digunakan. Terus ya, ini sudah, kalau sudah kita klik add. Sudah klik add, oke. Maaf, ini saya copy dulu aja, nanti kita gunakan di profile, copy. Terus selanjutnya kita masuk ke dalam profile. Profilnya ini kita tambahkan ulang, terus saya buat name-nya ini create. Nah, ini harusnya keluar, tapi ini enggak tahu ini kok error, ini blank. Saya tulis di sini saja. Untuk user ownernya admin, validasinya untuk 1 week, 1 minggu, vouchernya akan kita buat. Terus start vouchernya at first logon, artinya 1 minggu setelah validasinya adalah 1 minggu setelah user pertama kali login. Kalau yang now ini 1 minggu dari sekarang. Kita menggunakan at first logon saja ini. Terus untuk price nya saya tulis contoh 10.000, shared usernya saya tulis 1. Ini artinya satu user nanti yang akan kita buat, satu user hanya untuk 1 buah device. Harganya 10.000, terus start at logon, durasinya 1 minggu. Oke, kalau sudah kita klik save profile. Nah, ini otomatis keluar ini. Kadang-kadang memang nyantol, jadi jangan dipaksakan, nanti malah double-double. Ini kita klik selanjutnya di add new limitation. Terus ini kita pilih limitationnya yang sudah kita buat di bagian limitation tadi. Kita klik add. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu user. User kita diberikan pilihan 2 ini untuk membuat 1 buah user atau batch. Kalau batch ini kita membuat beberapa user. Saya klik batch saja. Jadi langsung kita membuat contoh 20 user. Secara otomatis username prefixnya saya biarkan saja. Untuk username length itu panjang karakter username. Untuk password length panjang karakter password, kita biarkan saja 66. Setelah itu klik add. Nah, ini secara otomatis mengenerate 20 user. Oke. Selanjutnya kita contoh, saya mau nulisin aja biar gampang nanti nulis passwordnya. Ini username dan passwordnya. Oke, saya klik close. Selanjutnya saya akan konfigurasi menggunakan LAN. Sekarang LAN-nya saya putus, saya aktifkan WiFi nya sesuai dengan SSID yang sudah kita setting tadi. Saya buka Rajasa, saya klik connect. Secara otomatis di redirect ya. Oke, kalau sudah loading. Oke, selanjutnya kita masukkan username-nya, masukkan password-nya, klik OK. Nah, sekarang kita sudah login. Kalau sudah login, saya coba ketik di youtube.com. Oke, kita sudah bisa mengakses internet.
Selanjutnya saya pengen lihat statusnya. Status ini status status 6. Oke, statusnya di sini. Oke, terus kita coba speed test. Speedtest.net, kita cek bandwidthnya dapat berapa. Selain menggunakan speed test ini, kita bisa melihat di task manager di wifi. Nah, ini kalau statusnya yang pertama ini kan download ya. Download, nanti yang kita perhatikan yang di receive-nya ini. Masih loading. Ya, karena bandwidth yang kita atur tadi lumayan kecil, 512 ya untuk downloadnya. Ini di sini 0,4. Kalau kita lihat di sini sekitar 520, 28, 536. Jadi fluktuasi. Jadi sekitar 512 untuk receive-nya. Terus selanjutnya untuk upload. Untuk uploadnya di sini 12. Kalau di sini saya lihat upload itu di sini send 128. Nah, naik sedikit 168, 66 fluktuasinya. Rata-ratanya sekitar 128. Jadi ini sudah sesuai dengan limit bandwidth yang sudah kita atur di userman tadi. Oke. Kita habis sekitar berapa ini? 3,4 MB. Oke, sudah selesai.